Bahkan studinya juga kalau misalnya seseorang yang rajin berjalan kaki itu menurunkan resiko kanker usus. Oh, Gitu. wow. Aktivitas fisik belum tentu olahraga, tapi kalau olahraga udah pasti melakukan aktivitas fisik karena pasti bergerak ya. Tapi kalau misalnya jalan kaki di mall nih, gitu gimana? Nah, soalnya kalau misalnya gue gitu, Kak, jalan kaki di mall tuh 2 jam tuh gak kerasa. Iya. Itu bisa masuk hitungan olahraga gak sih kalau kayak gitu? Halo keluarga Sehat Yuk, balik lagi di ngobrol bareng dokter bareng gue Nina di sini, dan hari ini gue ditemenin sama Dokter Reni. Halo. Halo. Dokter Reni, kok kayaknya gue udah lama banget nge-podcast sama lo ya? Iya. Iya nggak sih? Partnernya Abi kemarin ya. Iya. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ngebahas soal sesuatu yang sebenarnya sederhana nih, yaitu jalan kaki. Manfaat jalan kaki, pentingnya jalan kaki dan segala macam. Karena kalau misalnya kalian ngelihat sosmed ya akhir-akhir ini gitu kan, sempat ada berita bahwa Indonesia tuh salah satu negara paling malas untuk jalan kaki gitu. Dan gue juga mengakui itu sebenarnya. Sama loh. Maksudnya gue juga bukan tipe yang kemana-mana gue harus jalan kaki gitu. Ketika gue diberikan privilege untuk tidak jalan kaki, gue biasanya memilih untuk tidak jalan kaki. Tapi sebenarnya kegiatan sederhana itu tuh sebenarnya bisa jadi satu cara supaya kita tuh tetap sehat gitu, walaupun sederhana banget cuma jalan kaki, tapi ternyata manfaatnya tuh banyak banget gitu. Betul. Kan. Nah, nah gue sendiri tuh berpikir bahwa kalau bisa gue cuma jalan dari rumah ke warung gitu misalkan, nggak seberapa lah gitu, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lakukan secara rutin dan mungkin jaraknya juga lebih jauh segala macam, tuh sebenarnya manfaat yang bisa kita dapetin dari jalan kaki itu apa sih? Oke, ini manfaatnya kalau rutin ya. Kalau misalnya cuma sesekali doang, ya itu kurang ya. Otomatis harus memang dirutinkan. Kalau bisa memang setiap hari. Karena manfaatnya tuh banyak sih. Sebenarnya hampir di semua sistem itu bermanfaat kalau ketika kita jalan kaki. Misalnya kalau misalnya jantung itu mencegah otot jantung. Bahkan studinya itu kalau misalnya orang yang jalan kaki itu sama efektifnya dengan orang yang berlari dalam hal mencegah penyakit jantung. Jadi sebenarnya sama aja tuh studinya, jadi maksudnya efektifnya sama gitu, jadi nggak berbeda gitu. Lalu sistem pernafasan, kalau misalnya kita jalan kaki kan otomatis bernafasnya lebih dalam gitu, bisa meningkatkan oksigen di dalam darah, akhirnya kapasitas paru-parunya juga bisa meningkat. Kemudian sistem pencernaan, misalnya kalau misalnya gerakan karena kita bergerak juga, itu bisa melancarkan si peristaltik usus, akhirnya pencernaan jadi lebih lancar. Ngaruh juga ya ke pencernaan ya? Bener, kan kita bergerak gitu. Iya. Bahkan studinya juga kalau misalnya seseorang yang rajin berjalan kaki itu menurunkan resiko kanker usus. Oh, gitu. Wow, Sampai kemana-mana ya. Iya, sampai kemana-mana. Kepikiran juga. Gue beneran baru tau banget. Karena gue tadinya mikir kayak ya udah jalan kaki mungkin kita jadi lebih banyak gerak, pengaruhnya paling ke kalori gitu. Gue mikirnya tadi gitu, betul. Tapi ternyata sampai bisa ngurangin risiko kanker usus segala macam ya. Betul. Kalau misalnya membakar kalori ya itu udah pasti. Kalau misalnya untuk jangka panjangnya misalnya emang rutin, kemudian dalam jarak tertentu atau waktu yang lama itu bisa menurunkan berat badan juga dalam jangka panjang. Kalau misalnya sama ini juga bisa menurunkan tekanan darah, hipertensi, kemudian diabetes juga bisa mencegah. Kalau misalnya dia studinya itu kayak dia tuh berjalan kaki selama 6 bulan, itu selama 50 menit itu resiko diabetesnya itu udah sangat menurun gitu. Selama 6 bulan rutin 50 menit 50 gitu menit, ya. betul. Setiap hari. Itu bisa menurunkan mencegah terjadinya diabetes karena bisa meningkatkan sih kerjanya insulin kayak gitu. Sama yang untuk kesehatan mentalnya juga tetap ada sih, kayak bisa menenangkan pikiran, kan ada hormon-hormon yang lepas ketika jalan kaki, hormon kebahagiaan dopamin betul, ada hormon dopamin, kemudian mengurangi stres, kecuali kalau jalan kaki lagi uring-uring mikirin utang ya itu beda. Tapi sebenarnya jalan kaki itu ada bisa meningkatkan kesehatan mental kita juga gitu. Nah iya, tapi gue rasa itu berlaku case by case ya. Gue rasa kalau misalnya kita jalan di tempat yang tenang dan hijau dan bagus, itu pasti betul, ya trek mempengaruhi ya. Iya, trek mempengaruhi. Kalau misalnya lo jalan di pinggir Jatinegara gitu, misalnya kayak agak kayak emosi sebenarnya. Betul. Atau misalnya sekarang gitu yang lagi rame gitu, misalnya lo jalan di di si Citayam Fashion Week gitu kan. SCBD ya? SCBD itu kan kayaknya penuh banget orang gitu. Betul, kayaknya iya, bikin kita emosi juga harus ini juga, kita pilih pilih medannya mana yang mau kita tempuh kayak gitu. Oke, nah terus kan jalan kaki ini berarti termasuk olahraga kan ya, termasuk olahraga. Nah tapi kalau tadi lo bilang kalau manfaatnya untuk jantung sama nih sama lari.
gitu. Nah tapi kalau manfaatnya yang lain tuh sama nggak sama lari, misalnya untuk menurunkan berat badan nih gitu, lari sama jalan kaki itu bisa memberikan efek yang sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tadi jalan kaki itu tidak semua dianggap olahraga. Oh gitu. Sebenarnya jalan kaki itu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik belum tentu olahraga, tapi kalau olahraga udah pasti melakukan aktivitas fisik karena pasti bergerak ya. Sebenarnya kayak jalan kaki, nyuci, ngepel, nyapu itu aktivitas fisik. Tapi jalan kaki bisa sih dijadiin olahraga ketika kita sudah menargetkan tadi, misalnya ada denyut jantung yang kita pertahankan dan kita capai di level itu kayak gitu. Itu bisa, tapi kalau bisa jalannya santai cuma 10 menit ke warung, nah, itu aktivitas fisik. Gitu ke warungnya beli ini lagi beli teh Iya, gitu, beli teh gitu, es krim, beli ciki gitu. Itu lebih ke aktivitas fisik doang gitu. Tapi kalau misalnya emang ada bisa menempuh suatu jarak tertentu ya itu bisa dijadikan olahraga. Kalau misalnya lebih efektif mana dengan berlari, tergantung. Kalau misalnya lebih efektif dalam membakar kalori, memang berlari itu pembakaran kalorinya itu 2 kali lipat dibanding jalan kaki. Kayak contohnya dalam waktu 30 menit kita jalan kaki dengan kecepatan biasa itu sekitar 156 kalori per 30 menit. Tapi kalau lari itu 6 mil per jam, kayak 6 mil itu 1 mil itu 1,6 km kalikan 6 itu 356 kalori dalam waktu 30 menit. Jadi kayak memang kalorinya itu 2 kali lipat. Tapi jangan salah, kalau misalnya untuk kalori memang lebih cepat sih lari. Kalau misalnya penurunan berat badan memang bisa lebih cepat dilari, tapi sebenarnya jalan kaki kalau misalnya 12 minggu kita rutin jalan kaki kayak 50 menit itu tadi, itu bisa menurunkan 2,7 kilo. Oh, wow, ya. Ini baru jalan kaki ya, belum defisit kalori. Kalau ditambah lagi, kita defisit kalori, kemudian misalnya sehari defisitnya 500 sampai 800, kayak kebutuhannya 2000 per hari, kita kurangin tuh jadi 1500 per hari, itu turunnya bisa sampai 8,8 kilo. Wow. Menarik ya. Soalnya emang kan orang mikirnya kayak kalau misalnya pakai nurunin berat badan tuh kayak aduh gue harus olahraga nih, susah nih olahraga gitu kan, kayak harus kalau mau lari kan juga misalnya badannya gemuk kan berat kan, terus atau misalnya olahraga misalnya fitness lah atau apa gitu yang susah-susah gitu, mikirnya kayak bikin orang jadi males. Betul, gitu kan. Tapi ternyata dengan jalan kaki 50 menit selama 12 minggu. 12 minggu itu berarti kurang lebih 3 bulan lah ya. 3 bulan. Itu tanpa defisit kalori aja udah bisa turun, udah hampir 3 kilo. Apalagi kalau pakai defisit kalori bisa sampai hampir 9 kilo ya, berarti 8,8 kilo tadi ya. Wah, luar biasa. Ini salah satu tips yang cukup berguna juga nih buat gue gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mikir jalan kaki tadi 50 menit nih, kan oke lah, selain kita memikirkan tracknya juga kalau bisa di jalannya yang aman gitu lah, yang aman, yang rata gitu. Kalau misalnya di pinggir jalan pun kalau bisa ya jangan yang terlalu banyak kendaraan apa segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya jalan kaki di mall nih, gitu gimana? Nah, soalnya kalau misalnya gue gitu, jalan kaki di mall tuh 2 jam tuh nggak kerasa. Iya, betul, ya kan? betul. Dijabanin ya ibaratnya. Dijabanin gitu. Dan beneran jalan kan, maksudnya dengan pace yang konstan lah gitu kan. Maksudnya nggak yang pelan-pelan banget juga, walaupun nggak lari-larian juga dalam mall ya gitu. Nah, itu gimana? Itu bisa masuk hitungan olahraga nggak sih kalau kayak gitu? Jalan kaki di mall kalau misalnya kecepatan konstan terus dikit-dikit masuk toko melipir-melipir itu nggak bisa. Meskipun sebenarnya 1 jam ya, tapi itu aktivitas fisik, jadi bagus juga. Maksudnya bukan berarti nggak bagus, tetap ada manfaatnya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya jalan kaki di mall tuh bisa sih dijadiin olahraga kalau 30 menit jalan nonstop. Oke. Kedua jalan cepat. Jalan cepat. Jadi tapi kalau lari-lari kan takut disangka maling gitu, namanya lari-lari gitu kan. Jadi sebenarnya jalan cepat 30 menit nonstop, jadi ada denyut jantung yang kita capai. Jadi misalnya kalau kita berjalan kaki jalan cepat itu sekitar 60 sampai 85% denyut jantung dari denyut jantung maksimal kita gitu. Nah, itu kalau udah kecapai itu dan kita bisa mempertahankan itu bisa ya. Jadi cari mall yang gede yang lurus-lurus aja 30 menit nonstop jalan gitu. Iya, kalau misalnya 30 menit ya misalnya kayak sejam gitu jalan ke mall, tapi kayak jalan dikit naik eskalator, itu agak kurang ya kalau kayak gitu ya. Betul, sama resikonya ini sih, karena kan lantai mall tuh kan agak licin ya. Kalau kita cepet-cepet tuh memang resikonya kepleset, bener. Berarti mungkin bisa kalau misalnya mau yang olahraga bukan olahraga ya, maksudnya jalan kaki di mall mungkin bisa pilih kayak semacam mall Kelapa Gading gitu kan. Iya, atau ada semi-semi outdoor, ada gak ya mall yang semi
semi outdoor iya, gitu kan ada. masih bisa Kan dari tuh. apa namanya mall yang dari 1 sampai 5 gitu kan yang ya udah. Dari satu Iya. Jabanin deh tuh dari ujung ke ujung iya, terus betul, balik betul, lagi. betul. Ya kan? Iya bisa itu, bisa. Bener-bener. Nah, terus kalau misalnya ngomongin jalan kaki nih gitu, tadi kan lo baru ngebahas soal durasi, ya kan, dan jarak juga tadi sekitar berapa 1 mil ya, itulah. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin jalan kaki itu gue sering banget dengar istilah 10.000 langkah, Oh iya. ya kan, 10.000 langkah per hari. Nah, apakah untuk bisa mendapatkan itu gue harus jalan 10.000 langkah per hari? Apakah si 50 menit dan si 1 mil itu equal dengan si 10.000 langkah gitu atau gimana? Oke, jalan kaki memang tidak harus tidak harus 10.000 langkah per hari. Kenapa? Karena 10.000 langkah per hari itu setara dengan 6,5 km sampai 8 km. Realistis gak misalnya kita sekali jalan 8 kilo? Kayaknya kurang realistis kan ya. Terus ditambah lagi penelitiannya kalau misalnya kita berjalan kayak 4.400 langkah per hari itu bisa menurunkan angka kematian sampai 40%. Oh. Dibanding 2.700 langkah per hari. Kalau 2.700 itu kedikitan. Cuma setidaknya 4.400 aja itu sudah ada manfaatnya. Terus kalau misalnya lebih tinggi memang lebih bagus. Tetapi kalau studi yang terakhir itu mengatakan bahwa jalan kaki 6.000 sampai 8.000 langkah per hari itu udah menurunkan angka kematian untuk usia lebih dari 60 tahun. Jadi angka tersebut udah paling realistis menurut studi penelitiannya. Jadi nggak harus 10.000 banget lah. Nggak gitu harus ya. 10.000 per hari. Memang 10.000 per hari itu bisa mempengaruhi indeks massa tubuh kita lebih bagus. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin, mencegah osteoporosis. Tahu kan kayak osteoporosis harus jalan 10.000 langkah kayak gitu. Tapi rasanya untuk maksudnya tidak semua orang bisa mencapai sih 10.000 langkah per hari. Jadi 6.000 sampai 8.000 langkah per hari itu udah banyak juga manfaatnya gitu. Iya, karena gue tuh dulu pernah mencoba challenge itu untuk jalan 10.000 langkah per hari, tapi itu gue nggak yang specifically gue olahraga atau gimana sih. Jadi gue pada waktu itu waktu gue masih tinggal di Jogja dulu, jadi gue sama teman-teman gue tuh kayak ngitung langkah kita nih seharian. Jadi karena kalau gue tinggal di Jogja kan gue tidak bertindak sebagai wisatawan kan. Betul. Jadi gue pada waktu itu sehari menjadi wisatawan di Jogja gitu. Jadi gue benar-benar hitung langkah pakai smartwatch gitu. Kalau dulu pakai aplikasi handphone gitu. Jadi dari pagi banget gitu sampai malam, jadi gue kayak singgah di berbagai tempat wisata gitu, dari mulai pantai, gunung apa segala macem. Terus by the end of the day memang nyampe 10.000 langkah, tapi beneran besoknya taper banget. Nah makanya berarti kan kalau misalnya rutin kayak gitu gimana? Gak realistis kan, jadi kayak kurang realistis untuk ya mungkin sebagian orang kuat, ya kalau kuat ya alhamdulillah, bagus gitu, tapi kalau nggak apa-apa. Pokoknya ya paling nggak 6.000 sampai 8.000 dan even 4.400 tadi udah bisa udah menurunkan resiko kematian. Oke. Nah terus kalau misalnya lari nih gitu kan, ada kalau misalnya kalau orang pengen nurunin berat badan tuh kan kadang-kadang pakai jaket yang parasut gitu kan, yang katanya biar keringatan lebih banyak apa segala macam gitu. Nah kalau jalan kaki tuh ada nggak sih alat-alat yang kayak bisa memaksimalkan dampaknya, misalnya pakai pemberat kaki kah, atau pakai ya itu tadi misalnya jaket khusus jaket sauna ya istilahnya atau apalah gitu. Itu ada nggak? Sebenarnya memang sih ada studinya juga bahwa kalau misalnya kita pakai rompi pemberat itu meningkatkan pembakaran kalori 15%. Tapi memang nggak terlalu spesifik banget ya, kayak misalnya dalam 1 menit kita bisa membakar kalori 5,7, tapi kalau yang pakai jaket pemberat itu jadi 6,3 per menitnya kayak gitu. Tapi misalnya nggak terlalu spesifik banget kayak naik 15%. Karena gini sebenarnya sih, kalau misalnya kita pakai rompi pemberat itu kan kita memaksa tubuh ini ada beban yang harus kita bawa terus gitu. Kalau misalnya dia di kaki atau di tangan, di sini juga banyak persendian kan. Jadi juga bisa meningkatkan resiko terjadinya sakit sendi juga gitu. Jadi tidak untuk beginner atau pemula itu tidak disarankan. Oh gitu. Nggak usah. Jadi tapi jalan biasa aja. Jalan biasa aja. Semampunya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah biasa, nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 10% dari berat badan kita. Jadi kalau bebannya. Jangan keberatan. Jadi kayak misalnya beratnya 60,
maksimal 6 kilo, tapi kalau bisa kurang dari itu. Biasanya kalau I see. vest, jaket, rompi itu paling 2,5 sampai 4 kilo aja gitu. Ya kalau misalnya sambil jalan bawanya 13 kilo gitu kayak agak itu bisa turun berok kayak gitu. Makanya itu saraf kejepit nanti ada. Nah, tapi sebenarnya gue tuh pernah dengar biasa lah sumber dari WhatsApp gitu. WhatsApp keluarga. WhatsApp keluarga gitu. Katanya tuh kalau orang diabetes tuh katanya nggak boleh jalan kaki. Nah, terus udah gitu katanya juga bahwa kalau misalnya jalan kaki tuh katanya itu cuma disarankan untuk orang yang nggak bisa lari doang. Nah, itu tolong sampaikan kebenarannya supaya bisa gue sampaikan ke keluarga yang lain gitu supaya tidak Jangan percaya. berhenti di kamu ya. Iya, jangan berhenti di kamu. Kalau misalnya diabetes itu tidak boleh jalan kaki, salah sih. Justru malah jalan kaki itu bisa mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin itu supaya insulinnya efektif untuk bekerja jadi energi. Cuma memang ada beberapa kondisi khusus yang kita harus perhatikan kalau misalnya diabetes, kayak contohnya sebisa mungkin sarapan dulu. Jadi jangan yang kosong banget karena kan takut lemes kan. Jadi tapi makanya juga jangan nasi goreng juga. Kayak nasi goreng dulu bentar lagi jalan kaki. Enggak, paling kayak selembar roti cukup. Terus yang kedua ya pakai alas kaki. Ini soalnya ini banyak juga orang-orang jalan kaki tuh ini ya nggak pakai alas. Iya, banyak Sering kan? Dia tuh banyak lansia juga loh kayak gitu. Iya benar, Iya kan? banyak lansia. Justru malah itu tidak disarankan karena apalagi diabetes dengan kondisi dia neuropati diabetik, ada kesemutan, gejala kesemutan di kaki, itu juga resiko dia nggak kerasa kalau ketusuk paku kayak gitu kan, ketusuk kerikil kayak gitu. Soalnya dulu pernah sih ada pasien kayak gitu, diabetes ketusuk paku nggak berasa, dia baru nyadar kayak beberapa lama, akhirnya apa? Itu akhirnya dioperasi, tapi nggak dia sampai amputasi ya, cuma akhirnya tuh harus diangkat, ada beberapa jaringan yang harus diangkat kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma hal-hal yang sepele kayak gitu kita kelewat. Jadi pakai alas kaki, pakai kaos kaki juga biar nggak lecet, karena kalau lecet luka nanti susah sembuhnya kayak gitu. Sama periksa kadar gula darah dulu sebelum, kalau misalnya kita mau jalan agak jauh panjang cek dulu. Kalau misalnya gulanya drop ya sebaiknya jangan. Atau enggak kalau misalnya pas lagi jalan kaki tiba-tiba udah geliengan, pusing, keringetan, gemeter, kayak lemes, mau pingsan, cari tempat duduk, minum kayak gitu. Sama tadi terakhir apa? Kalau kalau misalnya jalan kaki itu cuma buat orang yang nggak bisa lari doang. Oh enggak sih, jalan kaki itu sebenarnya bisa aja sih orang mau lari mau jalan kaki sih nggak masalah. Cuma sebenarnya itu bukan orang yang nggak kuat lari sih, tapi kalau misalnya untuk pemula memang sebaiknya jalan kaki, nanti lama-lama akan ditingkatkan intensitasnya, gitu ya. intensitasnya kayak gitu. Oke sih. Jadi ya itulah nanti akan gue sampaikan ke grup keluarga gitu ya, bahwa tidak benar itu, karena kan isinya kalau grup keluarga kan kebanyakan ya bude-bude pade-pade yang mungkin sama lo. Iya kan, yang mungkin udah ada resiko atau mungkin udah ada riwayat diabetes terus. Dan bener kata lo tadi bahwa emang banyak banget lansia-lansia itu yang jalan kaki nggak pakai sepatu karena bilangnya, gue nggak tahu, pokoknya katanya biar lebih terangsang syarafnya atau iya, apa betul, segala katanya macam. lebih enak pas napaknya ya, kayak ada apa sentuhan apa gitu, kontak sama. Tapi kalau misalnya punya riwayat diabetes itu sebaiknya tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, ingat ya, kalau misalnya punya diabetes jangan jalan kaki tanpa alas kaki gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin jalan kaki juga nih, gue tuh apalagi untuk orang-orang kayak gue gitu kan, yang tiap hari ke kantor gitu, yang nggak tiap hari, maksudnya kerja kantoran lah gitu. Terus kan jadinya kayak gue sih pembelaan gue adalah gue tuh nggak punya waktu nih buat jalan kaki gitu. Gitu kan gitu. Nah, itu gimana caranya supaya ketika orang harus misalnya berangkat ke kantor dari pagi kan, terus ngantor kan sampai maghrib gitulah, sampai sore gitu, terus ya nggak punya waktu gitu buat jalan kaki, kapan pagi-pagi ataukah malam-malam apa segala macam gitu. Jadi gimana gue menyiasati supaya gue bisa memenuhi at least si 4.400 langkah itu misalnya. Oke, kalau misalnya di sumber luar nih ya, malah kita disarankan setidaknya seminggu sekali ngantor jalan kaki, tapi kayaknya nggak realistis ya kalau misalnya dari rumah saya. Nggak realistis gitu. Tapi sumbernya mengatakan sesekali jalan kaki ke kantor. Agak jauh ya. Yang ada sampai kantor pingsan gitu kan. Misalnya jadi pertama kita harus menetapkan tujuan kita harus realistis dulu, sama niatnya kita harus dikumpulin. Terus yang kedua ya, kalau misalnya ke kantor nggak bisa jalan kaki tapi setidaknya naik kendaraan umum bisa deh gitu kan, masih realistis lah ya. Jadi sebisa mungkin kita naik kendaraan umum. Kemudian sebelum naik kendaraan umum nih kan biasanya
kita pesan aplikasi online ya menuju ke stasiun atau menuju mana. Kalau jaraknya masih dekat-dekat kita bisa jalan kaki deh 15 menit kayak gitu. 15 menit jalan kaki santai aja. Kemudian kita naik kendaraan umum sampai kantor ya kita jalan kaki lagi menuju kantor. Kemudian kalau misalnya jam istirahat kita bisa nih 15 menit istirahat, cari makannya tuh yang agak jauh, terus kecepatannya ditingkatin kan tadi pagi-pagi mungkin masih pelan-pelan, siangnya kita bisa tingkatin lagi kayak gitu. Jangan lupa tetap terhidrasi, jangan lupa juga pakai sunscreen ya kalau misalnya siang-siang kayak gitu, sama pakai topi juga boleh deh kalau misalnya itu apa topi turis Borobudur tuh yang lebar banget. Iya, pakai topi kayak gitu. Tapi kalau misalnya bawa mobil cari parkirnya yang jauh. Oh gitu. Lebih bagus kayak bisa di Tamrin, parkirnya kita di Sarinah. Parkirnya di Sarinah yang kayak gitu. Makanya ya sebisa mungkin diri kita gimananya kita aja kayak gitu. Kayak, ya kalau yang bisa ditempuh pakai jalan kaki ya udah jalan kaki lah gitu, diusahain gitu. Kalau naik kendaraan umum misalnya naik MRT atau kereta, kita naik tangga. Cari trek-treknya aja, jangan naik lift. Iya, jangan cari eskalator, jangan cari lift. Iya, jangan cari eskalator. Nanti yang mana sih liftnya, yang mana belok kemana? Ya kita cari tangga aja yang udah di depan mata deh. Nah. Tapi kalau misalnya nanti mungkin besok mungkin bisa dicoba gitu kan, ini kantornya Sehatku ini di lantai 18 nih, by the way gitu, FYI gitu. Jadi mungkin ternyata naik lift sampai lantai 15 gitu. Itu lebih bagus sih sebenarnya. Habis itu jalan naik tangga gitu ya ke lantai 18 betul, gitu. Lanjut lagi naik tangga, benar. Nah itu bisa jadi salah satu tips and trick lah kalau misalnya mau memenuhi kuota langkah per hari ya gitu. Oke. Ini menarik banget karena ya itu tadi gitu, jalan kaki ternyata bisa berpengaruh ke kesehatan sebanyak itu gitu ya, mengurangi resiko kematian, mengurangi resiko kanker usus dan segala macam gitu. Jadi gue sih kedepannya pengennya nih nanti habis ini gitu ya, gue akan mencoba untuk jalan kaki dan mencari tempat parkir dan tempat makan yang jauh supaya gue betul. Jangan lupa langkahnya tuh kita dihitung pakai smartwatch atau aplikasi banyak. Iya benar. Oke. Ya berarti kalau soal ini to sum up ya untuk kesimpulannya gitu ya, berarti kalau misalnya mau jalan kaki bisa minimal gitu untuk mendapatkan manfaatnya itu setidaknya 50 menit per hari dan secara teratur, atau sekitar 1 mil per hari itu juga bisa gitu ya. Terus kalau dihitung pakai langkah itu sekitar 4.400 langkah per hari untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatannya. Kalau misalnya di bawah itu ya tetap bisa sehat gitu, tapi mungkin tidak sesignifikan ketika kita mencapai batas minimal yang tadi udah disebutin gitu ya. Oke. Thank you Dokter Eni. Kalau misalnya kedepannya gue mau nanya-nanya lagi soal jalan kaki dan soal segala macam, nanti gue akan langsung hubungi lo. Boleh. Nah, tapi kalau misalnya keluarga Sehatku ada yang mau konsultasi juga nih soal, pengen nih jalan kaki tapi kok ternyata lutut kerasa begini, atau misalnya ternyata ada cedera-cedera tertentu, atau misalnya ada penyakit tertentu, boleh nggak sih jalan kaki segala macam. Nah, bisa tuh dipastiin kalau misalnya pengen tahu lebih banyak, bisa pastiin ke dokter lewat fitur chat dokter yang ada di Sehatku gitu. Tinggal download aja di App Store dan Google Play. Terus tinggal pilih deh tuh di aplikasinya, ntar tinggal bisa konsultasi sama dokter umum maupun dokter spesialis kalau misalnya mau gitu kan. Berhubung kalian kan gak punya nomornya dokter Eni nih, jadi gak bisa konsultasi sama dokter Eni gitu. Betul. Oke, thank you udah nonton Ngobok episode kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.